guys, welcome back to my channel. Saya Murista Sinurat, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, jadi kali ini saya akan mereaction satu video dari konten Inspect Story yang berjudul Tan Malaka. Jadi sebelum saya mereaction video, saya akan menceritakan sedikit tentang Tan Malaka. Nah, Tan Malaka adalah salah satu tokoh nasional yang sangat berpengaruh dengan kemerdekaan Indonesia. Walaupun begitu, usahanya dipandang sebelah mata karena dirinya merupakan sosok yang berhaluan kiri, yang dekat dengan tokoh-tokoh pendiri PKI serta aktif dalam berbagai organisasi komunis internasional. Nah, jadi sosok Tan Malaka juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memimpikan bahkan memperjuangkan sebuah negara Indonesia merdeka yang lepas dari kolonialisme dan imperialisme Barat jauh sebelum lahirnya Pancasila. Jadi, siapakah sebenarnya Tan Malaka? Apakah ia tak lebih dari seorang tokoh komunis layaknya Musso dan DN Aidit yang dicap sebagai tokoh pengkhianat bangsa? Atau ia adalah seorang sosok pahlawan yang terlupakan oleh bangsanya? 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir dengan nama asli Sultan Ibrahim di Sumatera Barat. Tan Malaka adalah gelar bangsawan yang berasal dari garis keturunan ibunya. Semasa kecil, ia sudah belajar ilmu agama dan pencaksilat, bahkan di masa mudanya. Ia dikenal sebagai orang yang hafal Al-Quran. 1908, Tan Malaka didaftarkan ke Sekolah Guru Negara di Fort de Kock, di mana ia dikenal sebagai murid yang cerdas, namun dikenal sering tidak patuh. Setelah lulus sekolah, Tan Malaka ditawari gelar datuk dan seorang gadis, namun ia hanya menerima gelar datuk yang diresmikan melalui upacara tradisional. Meski telah menerima gelar datuk, ia meninggalkan desa untuk belajar di Ritz Cook School di kota Haarlem, Belanda. Selama bersekolah di Belanda, Tan Malaka semakin mengenal politik dan revolusi, terlebih setelah Revolusi Oktober 1917 yang terjadi di Rusia. Ia tertarik mempelajari sosialisme dan komunisme, serta mulai membaca buku Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Pemikiran kirinya semakin menguat ketika saat itu bertemu dengan Henk Sneevliet, salah satu pendiri ISDV yang kelak akan menjadi Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka menerima tawaran Sneevliet bergabung dengan Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus pada November 1919, ia kembali ke kampungnya di Deli, Sumatera Utara untuk menjadi guru bagi anak-anak kuli di perkebunan teh. Di video tadi dijelaskan bahwa Tan Malaka mengajar di perkebunan teh. Nah, sedangkan pada sumber yang saya baca, Tan Malaka ini tidak mengajar di perkebunan teh, melainkan Tan Malaka mengajar anak-anak kuli di perkebunan tembakau di Sanembah, Tanjung Merawa, Deli, Sumatera Timur pada tahun 1919. Nah, dia juga menghasilkan propaganda subversif untuk kuli yang dikenal sebagai Debispur. Nah, dari situ dia mulai belajar tentang kemerosotan masyarakat adat yang telah terjadi. Propaganda subversif untuk para kuli yang dikenal sebagai Debispur. Pengamatannya terhadap kondisi pribumi di Indonesia menghasilkan sebuah cita-cita untuk mengubah nasib bangsanya menjadi bangsa yang merdeka. Salah satu karya pertama Tan Malaka yang dimuat di media massa berjudul Tanah Orang Miskin, yang menggambarkan perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan kaum pekerja. Tulisan itu dimuat di Surat Kabar Kaum Kiri edisi Maret 1920. Di tahun yang sama, Tan Malaka menjadi calon anggota Volksraad mewakili kaum kiri. Namun pada 23 Februari 1921, ia mengundurkan diri tanpa diketahui penyebabnya dan pindah ke Semarang. Di Semarang, ia bergabung dengan Sarekat Islam, di mana ia sangat gencar mengusulkan persatuan gerakan komunis dan Islam untuk melawan imperialisme Belanda. Karena gagasan itulah, ia ditangkap Belanda dan dibuang ke Amsterdam pada 1 Mei 1922, di mana ia dicalonkan sebagai anggota parlemen nomor 3 di Partai Komunis Belanda. Berdasarkan sumber yang saya baca, Tan Malaka diasingkan ke Belanda karena penguasa Belanda merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis. Nah, dia pertama diasingkan ke
Jepang, namun ia ingin diasingkan ke Belanda dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Namun tanggal kedatangannya di Belanda masih diperdebatkan. Di Belanda ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda atau CPN dan diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan 1922. Nah, Tan Malaka adalah subjek kolonial Belanda pertama karena dia berasal dari Hindia Belanda yang pernah mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda. Nah, dia juga berharap untuk terpilih karena di bawah sistem perwakilan berimbang yang digunakan, posisi ketiganya dalam tiket membuat pemilihannya sangat tidak mungkin. Tujuannya yang dinyatakan dalam pelarian bukan untuk mendapatkan platform untuk berbicara tentang tindakan Belanda Indonesia dan bekerja untuk membujuk CPN untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun ia tidak memenangkan kursi, dia menerima dukungan kuat yang tak terduga. Sebelum perhitungan suara selesai, dia meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman. Ia sempat pindah dan melamar sebagai legiun Jerman, namun ditolak karena Jerman tidak menerima orang asing. Lalu, di kota Berlin inilah ia bertemu dengan Darsono, salah satu tokoh kunci dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1922, ia mewakili PKI di Konferensi Komunis Internasional keempat yang berlangsung di kota Moskow. Dalam konferensi tersebut, ia diangkat sebagai wakil Komintern untuk Asia Timur yang berbasis di Kanton.